Assalamualaikum Sobat Football United. Ada update nih dari Fabrizio Romano mengenai ya situasi Manchester United ya, tentu saja. Ada beberapa nama yang disebut dan ingin gue bahas di video kali ini. Sebelumnya gue ingin ingatkan Sobat Football United, jangan lupa likes ya. Bagi video ini kalau memang disukai oleh Sobat Football United, jangan lupa juga subscribe ke channel ini. Lalu Sobat Football United juga jangan lupa subscribe ataupun juga follow ya Instagram gue di @GUST_Football United. Dan gue juga ada channel lain yang membahas UFC di Sobat UFC. Yang suka bisa ikut, bisa follow, bisa subscribe. Terima kasih banyak dukungannya. Oke. Gue akan membahas terkait dengan apa yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Jadi Fabrizio Romano menyebutkan terkait dengan situasi Michael Carrick. Itu pertama ya, bagaimana memang situasi saat ini sangat positif dengan Michael Carrick. Dressing room dari Manchester United juga sangat positif dengan Michael Carrick. Manajemen pun juga demikian. Michael Carrick sampai dengan sejauh ini bisa mendeliver hasil ataupun juga performa dari Manchester United. Tapi Manchester United sampai dengan saat ini belum membuat keputusan. Gua bikin video ini by the way sebelum Manchester United menghadapi Newcastle United. Jadi gua nggak tahu nih situasi menghadapi Newcastle United seperti apa. Tapi apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano bahwa memang Michael Carrick memiliki situasi yang positif di Manchester United dan bisa dibilang memiliki peluang yang besar ya untuk bisa menjadi permanen setelah musim panas nanti. Tapi Manchester United belum memutuskan. Jadi dikonfirmasi lagi, Manchester United belum memutuskan. Manchester United juga masih melihat kemungkinan lain yang bisa terjadi terkait dengan posisi head coach ataupun permanen manager dari Manchester United selanjutnya. Lalu Fabrizio Romano juga membahas terkait dengan Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa klub-klub top dari Saudi Pro League ini diperkirakan akan datang lagi untuk berusaha mendatangkan atau mendapatkan Bruno Fernandes di musim panas ini. Dan ini bukan hal baru. Selama mungkin 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ya, mungkin 3 tahun terakhir, setiap musim panas nama dari Bruno Fernandes selalu dikaitkan dengan klub dari Saudi Pro League. Dan itu memang betul. Itu sudah dikonfirmasi oleh banyak sumber termasuk oleh Fabrizio Romano juga bahwa memang ada minat yang sangat besar sekali. Yang terbaru musim panas kemarin ya Saudi Pro League datang lagi dengan tawaran yang fantastis. Baik itu dari sisi gaji dan juga kemungkinan besar dari sisi transfer karena Bruno Fernandes masih terikat di Manchester United. Ada sedikit drama pada saat itu ya, Bruno yang merasa tidak tidak diprotek dalam tanda kutip oleh klub sehingga nampaknya klub tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan Bruno. Pada akhirnya Bruno memutuskan untuk tetap stay di Manchester United karena Ruben Amorim menginginkan dia stay dan dia pun juga sangat komitmen ya, sangat mencintai Manchester United bisa dikatakan seperti itu sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tetap berada di Old Trafford. Bagaimana dengan musim panas nanti? Diprediksi, diperkirakan akan datang lagi nih tawaran untuk Bruno Fernandes. Akankah Bruno Fernandes stay atau cabut dari Manchester United? Fabrizio Romano mengatakan akan tergantung Bruno apa yang ingin didapatkan, apa yang ingin dilakukan. Kontrak dari Bruno Fernandes sendiri, kalau yang dari gua lihat ya, ini sebenarnya masih akan sampai dengan tahun 2028. Jadi masih 2 tahun lagi. Dengan dengan detail yaitu adalah kontraknya akan habis di tahun 2027, jadi musim panas tahun depan dan ada opsi perpanjangan 1 tahun. Di musim panas nanti ketika Casemiro cabut dari Manchester United, Bruno Fernandes ini akan menyandang gelar ataupun gelar dalam tanda kutip, yaitu adalah pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Tapi menurut gue sangat wajar ya, bagaimana kontribusi dari Bruno Fernandes yang sangat luar biasa. Bahkan seperti gue bahas di video sebelumnya, saat ini Bruno Fernandes ini namanya atau raihannya ini sejajar kalau tidak justru banyak lebih bagus dibanding dengan nama-nama legenda Manchester United. Ini merupakan bukti bagaimana pentingnya Bruno Fernandes di skuad Manchester United, titik di situ. Dan itu dilakukan bahkan dengan periode yang tidak stabil menurut gua ya, ganti-ganti pelatih, manajemen ulang yang tidak kompeten dan lain-lain. Dan selalu gue baca ada banyak komentar negatif, tapi sering sekali komentar negatif itu either antara
tidak punya argumen yang kuat menurut gue ya, mungkin mengatakan kayak ya Bruno mengejar gelar individu, Bruno egois dan lain-lain. Terlalu subjektif menurut gue, ngejar gelar individu bagaimana. Ini hal yang tidak gue mengerti karena Bruno mendapatkan angka yang tinggi dari sisi assist. Kita tahu assist itu berkaitan dengan gol. Gol itu berkaitan dengan hasil dari Manchester United kan. Lalu bagaimana hubungannya ini mengejar gelar pribadi, gue nggak ngerti. Lalu misalnya komentar lain yang Bruno terlalu sering marah-marah, Bruno ini dan itu di atas lapangan. Terlalu subjektif menurut gue. Tapi secara objektif jelas bagaimana angka-angka dari Bruno ini sangat fantastis. Dan sudah diakui oleh banyak mantan pemain media, termasuk Paul Scholes, termasuk Gary Lineker, legenda Inggris, termasuk bahkan Jurgen Klopp ya, dari komentar terbaru juga mengakui bahwa memang Bruno Fernandes sangat luar biasa, dan banyak deretan nama lainnya. Jadi memang membuktikan secara sangat jelas ya, mereka punya kompetensi yang bagus tuh ya, dibandingkan dengan siapa gua dan siapa yang lainnya maksud gua ya. Tapi yang jelas semakin jelas memang Bruno ini sangat penting bagi Manchester United. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ya spekulasi ini mungkin akan terjadi lagi di musim panas nanti. Alex Krut dan juga Talksport mengatakan bahwa Manchester United ini ingin Bruno Fernandes untuk tetap stay setidaknya 1 tahun lagi dengan Manchester United, akan berlomba untuk bisa mendapatkan Champions League. Dan sumber dari Old Trafford ini juga ya mengabarkan ya bahwa Bruno Fernandes ini disebutkan apakah dia ingin tetap stay di Manchester United atau tidak. Ya, kecenderungannya Bruno Fernandes ini tetap akan stay di Manchester United. Dan ini seperti yang gue perkirakan bahwa Bruno kontraknya memang akan habis musim panas tahun depan, tapi ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Dan apakah misalnya Manchester United akan menawarkan kontrak baru untuk Bruno Fernandes, di situ menariknya ya. Karena walaupun Bruno ini sudah berusia 30 sekian tahun, tapi kontribusinya tidak henti-hentinya. Luar biasa menurut gue itu tadi. Dan ada kabar lainnya terkait dengan pemain. Kalau Bruno Fernandes tadi disebutkan akan stay, tapi situasi tanda tanya terkait dengan Manuel Ugarte. Jadi Manuel Ugarte ini disebutkan oleh Fabrizio Romano sedang dalam situasi, kalau menurut gue situasi tanda tanya ya. Disebutkan bahwa Manuel Ugarte bisa saja meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ada beberapa klub di Italia yang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan sang pemain. Saat ini dia tidak menjadi pilihan utama bagi Michael Carrick. Michael Carrick lebih memilih Casemiro dan juga Kobbie Mainoo. Dan ini mungkin menurut gue ya akan bergulir juga ke situasi musim panas nanti. Artinya ya kita tahu Casemiro akan cabut di musim panas nanti, tapi kita juga sudah tahu bagaimana Manchester United akan bergerak di bursa transfer musim panas untuk mendatangkan pemain di lini tengah. Artinya tidak ada Casemiro, Manchester United juga tidak menganggap, ataupun tim teknis saat ini tidak menganggap bahwa Manuel Ugarte punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi gelandang utama di Manchester United. Sehingga ya akhirnya dia dihubungkan untuk cabut dari Manchester United. Apakah ini situasi yang bagus atau seperti apa? Kalau dilihat secara sering sekali kan ini ya, kalau memberikan semacam kayak ya beberapa komentar lah ya, analisa ya dia tidak bagus nih, buang saja. Tapi jangan lupa, tidak bisa hanya 11 pemain saja kan berada di sebuah skuad Manchester United. Misal Manchester United mendatangkan Elliot Anderson atau Tonali atau nama lain sebagai pemain lini tengah dengan proyeksi pemain inti diduetkan dengan Kobbie Mainoo, kan tidak bisa seperti itu saja. Harus ada pemain lain di lini tengah yang juga bisa menambal ataupun memberikan kedalaman skuad, rotasi, dan yang tidak kalah penting juga kompetisi. Nah, sehingga menurut gua disinilah situasi dengan Manuel Ugarte itu berada. Maksud gua bagaimana? Maksud gua seperti ini. Nampaknya dia tidak akan menjadi pilihan utama bagi Manchester United. Tapi apakah dia mau menjadi pilihan kedua? Misalnya seperti itu. Opsi lainnya tentu saja Manchester United akan mendatangkan pemain lain juga ya dengan fungsi bukan sebagai pemain utama atau mempromosikan pemain dari akademi. Nah, untuk mempromosikan ulangi pemain dari akademi,
ini juga sesuatu yang menarik bagi fans ya kan. Misalnya ada Sekou Kone ataupun juga nama-nama lain. Tapi gue melihatnya pemain itu sudah siap belum untuk bermain. Bukan hanya untuk bermain ya, karena kalau berada di skuad Manchester United, di tim utama, itu bukan hanya soal masalah kesempatan bermain, tapi bermain dan memberikan impact, memberikan efek. Apakah pemain muda itu sudah bisa? Coba saja dulu, no. Bukan waktunya coba-coba lagi, menurut gue. Memang sudah bisa dipastikan. Saat ini ada beberapa kesempatan untuk pemain muda, tapi menurut gue mereka mendapatkan kesempatan, juga ada faktor karena kedalaman skuad yang tidak baik. Menurut gue seperti itu. Nah, untuk musim depan, gue masih melihat bahwa Manchester United butuh pemain yang memang punya kapasitas sebagai first team player, jadi pemain untuk tim utama. Apakah pemain muda bisa atau tidak? Gue belum tahu. Dan itu mungkin harus dibuktikan misalnya dari pre-season ataupun penampilan dari pemain-pemain yang memang diproyeksikan dari saat ini ya, yang saat ini mungkin masih memperkuat tim muda Manchester United ataupun juga dipinjamkan. Tapi balik lagi ke situasi dari Manuel Ugarte. Kalau Manuel Ugarte bisa menerima fakta bahwa dia tidak menjadi pilihan utama, ya tidak, kenapa tidak dia stay? Menurut gue seperti itu. Walaupun tentu saja dengan segala pertimbangan ini dan itu, kita tidak mungkin memiliki pemain dengan kelas premium semuanya, baik itu yang di bangku cadangan maupun di atas lapangan ya kan. Gaji mahal, lalu juga punya ego yang tinggi. Walaupun dari sisi fans yang biasa bermain game, wah bagus nih, bangku cadangannya juga premium, juga meriah, tapi pada kenyataannya kan tidak sesimpel itu menurut gue ya. Salah-salah justru dressing roomnya bisa kacau. Gue melihat kontrak dari Manuel Ugarte ini masih sampai dengan tahun 2029 sebenarnya, sampai dengan dan memiliki opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Artinya ya memang proyeksi Manchester United untuk Ugarte ini untuk jangka panjang. Kalau dia selesai tahun 2029, berarti masih ada 3 tahun, 3 sampai bisa jadi 4 tahun lagi. Periode yang sebenarnya masih panjang. Tapi sekali lagi, fakta dia tidak akan menjadi pilihan utama. Dia bisa tidak menerima hal tersebut gitu. Karena Manchester United akan berlaga di banyak kompetisi untuk musim depan. Asumsi bisa bermain di Eropa ya, mudah-mudahan demikian. Ya ini kan juga butuh kedalaman skuad. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu juga Sobat Football United, kabar-kabar yang sudah gue sampaikan. Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, slot, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.